Teman pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan temu media pada hari Rabu 6 September 2023 dengan sejumlah wartawan, bertempat di salah satu kafe di kawasan Gor Haji Agus Salim Padang. Temu media yang dihadiri lengkap oleh 5 orang komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, Surya Evi Trimen Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dan 4 komisioner lainnya yakni John Smanedi, Medo Patria, Ori Satifah Syakban dan Hamdan. Hadir juga beberapa kabak dan staf KPU Sumbar. Ketua KPU Sumbar Surya Evi Trimen dalam paparannya menyebutkan, pelaksanaan pemungutan suara di pemilu 2024 ini tidak berapa lama lagi. Lebih kurang 161 hari lagi, pemilu dilaksanakan, tepatnya 14 Februari 2024 mendatang. Sungguh pun begitu, tahapan yang berhubungan dengan pemilu itu terus kami laksanakan. Yaitunya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, kalau kita berhitung lebih kurang 161 hari lagi. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu secara langsung dalam kegiatan temu media ini dengan kawan-kawan media yang awalnya sudah beberapa kali kita rencanakan, tapi karena alasan bahwasanya kami ingin bertemu lengkap berlima dengan kawan-kawan media semuanya. Kemitraan yang dibangun KPU Sumbar dengan media, jelas sangat membantu dalam mempublikasikan berbagai kegiatan yang dilakukan KPU. Misalnya, sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan kami selama ini ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan media dan juga pada hari ini ketika melayani kawan-kawan media dalam kegiatan media ini. John Smanedi juga menerangkan berbagai tahapan dan kendala yang didapatkan penyelenggara, namun semua dapat dilaksanakan dan dilalui dengan baik. Nantinya tahapan pileg juga akan berdempet pada tahapan pilkada, sebab November mendatang tahapan pilkada sudah dimulai. Pada tahapan kampanye saat ini melalui putusan MK sudah boleh di tempat pemerintahan, jika ada undangan, hal ini yang akan kita pedalam bersama-sama KPU se-Indonesia. Sudah memutuskan bahwa persoalan kampanye itu, kalau misalnya kita lihat klausul di PKPU nomor 15 itu kan dilarang untuk berkampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan atau sarana pendidikan. Tapi MK sudah memutuskan bahwa diperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan dan di sarana pemerintah, dengan catatan itu ada apa? Ada undangan dari pihak lembaga pendidikan. Nah, ini yang sedang dilakukan penyusunan ulang oleh KPU RI, dan mungkin dalam hari ini kita akan berangkat ke Tangerang dalam persoalan kampanye, dan itu nanti akan kita dapat informasi terbaru. Dipertegas juga Ori Satifah Syakban, saat ini sudah masuk pada tahapan ke-6 dari 11 tahapan, dan publik juga sudah melihat pengumuman caleg agar bisa dikoreksi masyarakat, dan para caleg harus memiliki persyaratan mutlak di antara usia 21 tahun dan bebas narkoba, serta 7 syarat lainnya. Kita hari ini sudah memasuki tahapan ke-6. Jadi tahapan pemilu itu ada 11 tahapan, dan hari ini yang berlangsung itu adalah tahapan pencalonan untuk anggota DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. Harus memiliki 9 syarat pokok. Pertama, dia harus berumur 21 tahun, syaratnya ada KTP. Kemudian dia harus menyatakan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan lain sebagainya, itu dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditambah dengan pernyataan-pernyataan yang lain. Kemudian dia itu tidak mantan terpidana yang pernah diancam penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian sehat jasmani, sehat rohani, bebas narkoba. Kemudian yang bersangkutan terdaftar di dalam daftar pemilih. Kemudian yang bersangkutan juga terdaftar sebagai anggota partai politik. Syarat bagi caleg yang bekerja di bidang pemerintahan, atau anggarannya dari pemerintah, baik BUMN atau BUMD, wajib mengundurkan diri, dibuktikan dengan surat pengunduran diri. Maupun untuk DPR,
Persyaratan itu bertambah apabila yang bersangkutan memiliki pekerjaan yang mewajibkan yang bersangkutan itu mundur, atau caleg baik DPD maupun DPR RI dan DPRD Kabupaten Kota. Setidak-tidaknya di dalam undang-undang itu dijelaskan ada anggota TNI, Polri, PNS, perangkat desa. Ditambahkan Medopatria, tahapan juga akan menjadi rancu. Jika daftar pemilih tetap tidak sahih, maka akan menjadi gejolak di kemudian hari. Untuk itu data yang ada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, maka kebijakan KPU disesuaikan dengan dokumen yang ada. Perintah sesuai dengan peraturan KPU nomor 7 dan juga beberapa turunan juknisnya, peraturan juknis-juknisnya menyampaikan bahwasanya setiap orang atau pemilih yang ditemukan tidak berada di tempat atau meninggal dunia tapi masih belum dihilangkan dari data kependudukan, maka dia kita pertahankan, masih dipertahankan. Tapi terkhusus kemarin setelah akan DPT, bagi yang meninggal dunia itu kami KPU RI dan rekan-rekan sampai ke bawahnya itu menyampaikan bahwasanya boleh meminta surat keterangan dari pemerintah terendahnya menyatakan orang ini sudah meninggal dunia. Demikian juga pernyataan Hamdan, semua tahapan dan penyelenggaraan berkaitan dengan hukum, maka akan dicermati dengan baik, sehingga semua proses berjalan baik, dan penyelenggaraan bisa berjalan sesuai tahapan. Karena Bapak Ibu semua adalah salah satu pilarnya demokrasi. Tanpa adanya media, kemungkinan akan ada satu pilar yang tidak bisa berdiri untuk suksesnya pelaksanaan pemilu. Teman pemilih, 14 Februari 2024. Yuk gunakan hak pilihmu. Tim Humas KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan.